Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman sehat ya. Sekarang baru ada 4 orang, Davina, Ki, Irisha, dan Vika. Gitu. Sambil nunggu yang lain, kita doa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, kita langsung mulai ke pembahasannya. Jadi kita masih meneruskan materi yang terakhir, ya, materi terakhir. Itu namanya kesebangunan. Jadi kalau kemarin kan kita sudah bahas apa ya kemarin ya, ingat nggak? Jadi misalnya ada segitiga, siku-siku gitu ya. Misalnya segitiga A dengan B, mereka dikatakan sebangun, artinya sebangun sudah dipastikan mereka sebentuk dan perbandingan sisi-sisi yang sesuai sama besar gitu ya. Diingatkan kembali, misalnya di sini X, di sini 6 gitu kan. Misalnya di sini 24. Nah, berapakah di sini? Maka tinggal kita misalkan di sininya di sininya misalnya berapa ya? Di sini 8 deh. Kita 8 kan? Maka X per 6, X dibandingkan dengan 6 sama dengan 8 dibandingkan dengan 24 gitu ya. Maka kita kali silang X sama dengan 8 per 24 dikali 6. Jadi coret-coret 8 dengan 24 dibagi sama-sama 8, 1, 3 gitu ya. Jadilah 1/3 dikali 6, 6 dengan 3 dicoret, jadilah 2. Jadi nilai X adalah 2. Ini model pertama. Nah, model yang kedua, misalnya ada seperti ini, gitu ya. Contohnya misalnya ini 6, ini 2, gitu ya. Misalnya ini adalah 12, berapakah X, gitu ya. Nah, jadi kita langkahnya adalah kita pecah dulu, ya kita rusak hubungan mereka, segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar, di mana kondisinya dia 6, dia X, kondisi yang di sini adalah 6 tambah 2 ya, 8, di sini adalah 12. Baru kita bandingkan X dibandingkan dengan 12, selalu yang ditanya itu ditulis duluan ya. Mau X, mau A, mau T, pokoknya yang ditanya itu ditulis duluan. Lalu dibandingkan dengan sisi yang sesuai. Nah, sama dengan ini 6 per 8. Hilang lagi. Sorry ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Nah, kita lanjutin. Ini X dibandingkan dengan 12 sama dengan, berarti yang belum adalah 6 ya, dibanding 8. Nggak boleh 8 dibanding 6 ya. Karena X ada X sama sisi, artinya tepatnya sama dengan 6. Ya, di satu segitiga yang sama. Jadi 6 duluan dibanding daripada 8. Gitu. Baru kita kali silang, X sama dengan 6 per 8 kali 12. Ya, kita coret-coret. Ini diperhatikan coret-coretnya banyak, ada beberapa yang belum mengerti. Jadi 6 dengan 8 kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 2. Ini berapa nih? 3, ini 4 gitu ya. Jadilah 3 per 4 kali 12. Nah, 12 dengan 4 ya. Dibagi 3. Maka di sini adalah 9. Ingat ya, konsepnya seperti ini. Nah, ini kan baru jujur nih, belum ada variasi sama sekali. Karena nanti variasi macam-macam. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Jadi materi berikutnya adalah kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Ya, ini saya informasi di sini dulu. Aturan khusus pada
segitiga siku gitu ya. Jadi kalau kalian sempat lihat film pembahasan soal tentang kesebangunan yang sudah Om buat, sebenarnya ini sudah dibahas juga ya. Ini sudah dibahas juga. Tapi sekarang kita coba membahas secara teori. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku ya. Misalnya begini. Sorry, kurang gede. Biar gede ya. Nah, inilah. Ini siku-siku dan dari sudut siku ini ditarik sebuah garis ke sisi depannya seperti ini, dan artinya nih ya, ini membentuk sudut siku-siku juga, maka garis biru ini yang disebut dengan garis tinggi. Ingat ya, garis biru ini disebut garis tinggi. Nanti ada yang namanya garis berat, garis bagi, garis tinggi, ya, garis simetri kalau nggak salah. Nah, ini disebut dengan garis tinggi karena membentuk sudut siku-siku dengan sisi depannya, gitu ya. Nah, kalau kita ketemu model soal kesebangunan seperti ini, maka misalnya kita namakan ini A, ini B, ini C, ini D, gitu ya. Nah, jadi ada aturan mainnya. Kalau kita ingin mencari nilai AB, nah ini kalau di buku, kalau nggak diajarin cara ngakalin, ngingetnya suka cap kalinya. Jadi lihat di sini adalah huruf apa nih? Huruf B ya. Maka B ini kita jadikan pusatnya. Nah, ini rumusnya adalah akar dari, gitu. Kalau kita mencari AB ya, kita mencari AB ini, akar dari, ini kan B nih, berarti B ke C, jadi B ke D, sorry. B ke D, dari sini ke sini, dikalikan dengan dari sini ke sini, B ke C. Oke ya, lihat ini B, maka B ke D dikali B ke C. Nah, misalnya kita mencari AC, gitu. Nah, ini ya, mencari AC dari sini ke sini, kan pusatnya C nih. Nah, huruf ini C, maka C ini sebagai pusatnya, gitu. Jadi rumusnya apa kira-kira? Gimana rumusnya? Yuk, gimana? Dari C ke D dikali dengan dari sini ya, dari sini ke sini, dikali dengan dari sini ke sini. Ya. CD dikali dengan CB, gitu. Nah, itu pusatnya. Selanjutnya, misalnya yang kita cari apa warnanya ya? Warnanya si deh. Keren ya. Misalnya yang kita cari AD. Nah, kita cari ini nih. Nah, titiknya kan D ya, kan? Maka rumusnya gimana dong? Rumusnya gimana? Rumusnya adalah DC ya, dari sini ke sini dikali dengan gitu, DB dikali dengan DB. Ya, ini yang perlu diingat-ingat cara ngapalinnya. Sip. Dipahami nggak nih cara-cara bentuknya, rumusannya? Coba ya, misal kita buat soal deh. Kita buat soal. Misalnya begini.
Ini ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Misalnya ini 4 gitu ya. Ini adalah 5. Berapakah jarak AB? Gitu. Berapakah jarak AB? Sip. Gimana rumusnya? Karena mencari AB, pusatnya di B ya. Pusatnya di B. Jadi rumusnya adalah BD dikali BC. Atau BD-nya berapa nih? BD-nya adalah 4. BC-nya berapa BC-nya? BC-nya berapa? Yuk bersuara yuk. BC-nya berapa? Halo, mana suaranya? BC-nya berapa? 9. Masa nggak ada yang bisa jawab BC-nya? Kalau dari B ke D 4, dari D ke C 5, dari B ke C berapa ya? 9. 9. Ya, dari B ke C itu 9. Gitu. Ya. Jadi 4 kali 9 adalah 36. Akar dari 36 adalah 6. Gitu ya. Sip. Coba lagi yuk. Misalnya ini P, Q, R, S. Ya, jangan P, Q, R, S. Di sini misalnya 9. Di sini misalnya 7. Nah, yang ditanya adalah panjang PR. Jadi jangan terpaku dengan ABC ya, maka tadi diajarin bikin rumusnya. Nah, rumusnya apa kira-kira? Ini R. Berarti rumusnya apa? Dari R ke S, nah dari sini ke sini ya, R ke S, dikali dengan dari R ke Q. Gitu. Dari R ke S berapa? R ke S adalah 9 ya. R ke Q berapa dong? R ke Q. R ke Q berapa? 16. 16. 9 tambah 7 gitu ya. Nah, 9 kali 16 berapa? 9 kali 16. 9 kali 10, 90. 9 kali 6, 54. Ditambahin 14, 4 gitu ya. Jadi jangan pusing, jangan buru-buru ngambil coretan gitu. Usahakan pakai pikiran dulu. Nah, akar dari 144 adalah 12 gitu ya. Nah, terus gimana kalau nggak mau seperti ini? Ada yang caranya, kan kita udah belajar eksponensial ya. Jadi kalau ini adalah A kuadrat dikali B kuadrat, ya ini kan A kuadrat nih, 9 itu kan 3 kuadrat. Yang keluar apa? A-nya ya. A-nya yang keluar. Nah, ini 16 kan 4 kuadrat ya, atau B kuadrat 4 kuadrat, maka yang keluar B-nya. Nah, jadi akar dari 9 yaitu 3, akar dari 16 yaitu 4, dikalikan sama dengan 12. Jadi nggak harus dikalikan 9 kali 16 sama dengan 144. Gitu ya. Kalau memang yang di dalam sini adalah bilangan-bilangan kuadrat dan memang seperti itu biasanya, maka tinggal dikeluarkan saja akar-akarnya. Sip? Dipahami nggak? Nah, setelah ini kita coba tes gitu. Atau satu lagi soal. Kan yang tengah belum ya. Oke, contoh sekali lagi. Misalnya nah, seperti ini gitu ya. Gimana nih? Misalnya di sini apa 9, di sini 16, ini A, ini B, ini C, jangan A B C ya. Biar paham. Ini P, ini L, ini T, ini B, misalnya gitu. Nah, yang ditanya adalah PB. Ingat pusatnya adalah B ya. Pusatnya B, maka rumusnya apa? Dari B ke T dikalikan
dengan dari B ke L. Gitu ya. B ke T, B ke L gitu. Jadi B ke T adalah 9. B ke L adalah 16. Nah, maka sama aja ya. Jadi ini boleh 144 sama dengan 12. Atau boleh keluar ya. Akar 93, akar 16, 4, 3 kali 4 adalah 12. Boleh seperti itu. Sip? Dipahami? Gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke soal variasi terkait soal ini, coba kerjain soalnya, contoh soalnya dulu. Misalnya A, B, C, D. Ya. Misalnya di sini berapa? Ini apa ya namanya? Ini 16, ini 20. Berapakah nilai AB? Yuk, 2 menit dari sekarang. Mulai ya. Biasa chat pribadi 2 menit. 3 menit deh. Oke, mulai. Satu. Kita bahas. Oke, nggak apa-apa. Ingat ya, karena pusatnya B, ya, karena yang tanya ini B, maka B ya, dari sini ya, arahnya ya. Dari sini ke sini, baru dari sini ke sini. Kayak pelangi aja. Ya, jadi apa tuh? BD dikali BC gitu. BD-nya 16, BC-nya 36. Akar 16, 4, akar 36, 6, 4 kali 6, 24. Gitu ya. Sekali lagi yuk, dicoba. P, Q, R, S. Ya. Yang tanya PR. Gitu. Misalnya ini apa? 9. Di sini misalnya 20. Jangan. Terus salah. Misalnya di sini boleh 9 deh. Di sini 40 deh. Yang tanya PR. Silakan. Tiga menit dari sekarang. Kita bahas PR. Jadi karena ininya R ya. Jadi pusatnya di R. Nah, dari sini dulu pusatnya ke sini, baru ke sini gitu ya. Pelangi gitu ya. Jadi akar dari RS dikali dengan akar dari RQ. Jadi RS-nya 9, RQ-nya 49. Nah, ini jangan dikaliin ya. Jangan dikaliin jadi 441 gitu. Kan 9 ini bilangan kuadrat. Keluarnya berapa? 3. Pas 9 keluarnya 7 gitu ya. Maka hasilnya 21. Sip ya. Oke, mudah-mudahan dimengerti karena kita masuk ke soal variasi. Kalau variasi butuh nalar gitu ya, butuh nalar kalian. Misalnya soalnya begini. Sama ya masih. Jangan deh. Soalnya begini. Oke, ini. Nah, jadi misalnya ini P, ini Q, ini A, ini B. Ya, kita nggak harus pakai PQRS, nggak harus pakai ABCD, kita boleh pakai yang lain. Nah, karena itulah gunanya konsep gitu ya. Nah, misalnya Aki
Aki misalnya berapa ya? 13 deh. Nah, 13. Gitu ya. 13. Sorry. Sorry. Apa ya? 42 deh. Nah, 42 Aki ya. Akinya 42, Bekinya misalnya 36. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah BP. Yang ditanya adalah BP. Berapakah BP jika Akinya 42, Bekinya 36? Kalau tadi paham langkah-langkah di atas, harusnya ini ketemu. Jadi ya. Siap? Silahkan dimulai. Waktunya 3 menit atau 5 menit deh, biar panjang dikit. Ini variasi. Silakan. Yang tanya BP. Nah, 3, 2, 1. Habis. Kita bahas ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi kalian buat rumus dulu. BP. Mana BP? Nah, BP kan di situ ya arahnya ya. Jadi kita bikin rumusnya apa? Yang diketahui. AKI kan. Jadi kan kita selalu bikin AKI atau AP atau AB kan. Jadi kita akan mengetahui itu kalau enggak AKI, AP, atau AB. Ya, AP enggak tahu. AP nggak tahu, AB nggak tahu. Nah, AKI tahu, berarti kita tulis rumus AKI gitu kan. AKI adalah apa tuh? Berarti QB dikali dengan QP gitu ya. Ya. Nah, kondisinya berapa AKI itu? AKI adalah 42 gitu kan. 42. Nah, si QB, akar dari QB apa QB? 36. Nah, QP nggak tahu. Gitu ya, nggak tahu. Sekarang kita lihat. Ini 42. Akar dari 36 berapa nih? 6 gitu ya. 6 kali berapa supaya 42? 6 kali berapa supaya 42? Ayo. 6 kali berapa supaya 42? Cuy. 7, Kak. 7. Jadi si apa? Bentar dulu. Si Kipe ini harus 7. Sorry. Kipe ini adalah 7 kuadrat. Kan Kibe kan 6 kuadrat. Berarti si Kipe adalah 7 kuadrat. Atau berapa? 49 gitu lah. Jadi dari Ki ke P ini 49. Kalau Ki ke B 36, maka si B ke P-nya berapa? Berapa? 49 dikurang 36 sama dengan 13. Begitu ya. Sip. Nanti ini yang nggak dibahas lagi ya. Silakan dilihat nanti rekamannya. Karena masih banyak nih yang mau dibahas. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas yaitu sama aturan lagi, aturan khusus lagi. Aturan khusus trapesium. Nah, gitu. Aturan khusus trapesium.
Tambahan lagi trapesium sama kaki. Jadi trapesium kan macam-macam ya. Ada yang siku-siku, ada yang siku-siku boleh juga sih. Sorry, trapesium aja deh. Aturan khusus trapesium. Seperti yang sudah kita tahu, trapesium itu ada yang model trapesium siku-siku. Nah, ini ada siku, ini ada siku. Ini namanya trapesium siku-siku. Ada yang namanya trapesium sama kaki. Nah, kayak gini lah ya. Anggaplah ini dan ini sama gitu ya. Ini sama kaki namanya. Nah, aturan ini berlaku di sini. Ya. Jadi kalau kita saya dari ini dulu. Bentar ya. Ini siapa yang pakai gini-gini nih? Mana trapesium? Gambar trapesium. Nah, ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi aturan ini berlaku baik trapesium siku-siku atau trapesium sama kaki jika gitu ya. Jika di antara garis sejajar ini yang atas dan alas ada sebuah garis misalnya seperti ini. Ini susah pasnya nih kalau di apa? Kalau di apa ini? Not bukan lewat lagi. Nah, ngeplek kayak gini ya. Ini nanti dia pas ceritanya pas di nah gitu. Nah, gitu. Nah, misalnya begini. Jadi ini misalnya namanya adalah A, B, C, D, E, F, gitu ya. Nah, biasanya kita ditanyakan nilai EF berapa. Ya, nilai F berapa dengan ini diketahui perbandingannya. Misalnya ini perbandingannya adalah 3, ini 2. Ya. Ini perbandingannya misalnya ini 15, ini 25. Gitu ya. Nah, berapakah nilai X? Seperti tadi, yang penting kita mampu membuat aturan mainnya dulu. Ya, aturan mainnya adalah nilai EF, EF itu yang garis di tengah-tengah ini ya di badan, adalah perkalian silang antara, ingat ya, perkalian silang antara AB dikali dengan DE. Yang mana AB kali DE? Yuk kita tandain yuk. Berarti tandainya ini ya. Ini dikali dengan ini. AB dikali dengan DE. Lalu ditambah DC dikali dengan AE. Yang mana tuh? Ini ya. Ini dikali dengan ini. Ya, AE. Gitu. Dibagi DE ditambah EA. Yang mana tuh? DE tambah EA. Ini ya. Ini ditambah ini. Gitu. Atau langsung dari D ke A boleh. Tapi kenapa dibuat DE plus EA? Karena nanti di soal-soal ada nanti mencari DE berapa. Mencari EA berapa. Jadi kalau langsung di D ke A, ini nanti malah lupa membuat rumusnya ini. Jadi dari awal kita mengatakannya DE ditambah EA. Gitu. Ya, ini adalah menentukan rumusnya.
Nah, kalau di kata-katanya gimana? Jadi kan kadang rumusnya kalau pakai begini ribet ya. Mendingan kita kata-katain aja. Kata-katanya gimana nih? Garis tengah, walaupun ini nggak semuanya benar ya, karena ini bukan di tengah. Jadi garis di badan gitu ya. Kita bilang ini garis di badan. Garis badan. Ini jangan cari di buku ya. Ini cuma bahasa saya aja nih. Garis badan adalah jumlah perkalian silang. Nah, maksudnya adalah alas kali sisi atas samping gitu ya. Atas kali sisi bawah samping gitu. Jumlah perkalian silang dibagi jumlah sisi samping. Nah, sisi samping itu adalah sisi samping atas ditambah sisi samping bawah. Itu untuk meringkas rumusan ini. Ya, garis badan maksudnya itu EF adalah jumlah perkalian silang yang sisi bawah kali atas samping, sisi atas kali bawah samping, gitu. Dibagi dengan jumlah sisi samping. Jadi atasnya samping dan bawahnya samping. Ya, ini rumusannya. Yuk kita coba kerjakan soal yang ini. Jadi apa? X adalah AB kali DE atau jumlah perkalian silang, berarti 25 kali 3. 25 dikali 3 ditambah 15 kali 2 dibagi 3 tambah 2. Gitu ya. Nah, jadi di sini adalah 75 ditambah 30 dibagi 5. Sama dengan 75 tambah 30, 105 dibagi 5 sama dengan 21 cm. Misalnya gitu. Dipahami? Ada yang ketinggalan? Ulang ya. Ulang. Jadi rumusnya tadi garis badan dalam hal di sini adalah X garis badan atau EF, jumlah perkalian silang berarti alas kali atas samping berarti 25 kali 3 ditambah jumlah kan ya, karena jumlah perkalian silang berarti 15 kali 2 dibagi jumlah sisi samping 3 tambah 2. 25 kali 3 75, 15 kali 2 30 dibagi 5 sama dengan 105 dibagi 5 21. Gitu ya. Boleh nggak dibagi ini 75 dibagi 5? Boleh, tapi kan atas penyebelahan. Jadi si 5 ini bukan cuma milik 75. 5 ini juga milik 30. Jadi kalau dipecah sebenarnya 75 per 5 ditambah 30 per 5 kan gitu ya. Kalau penyebelahan penyebut sama kita satukan aja atasnya. Jadi 75 dibagi 5 adalah 15, 30 dibagi 5 adalah 6 sama dengan 21. Ya, ini boleh. Atau kita sederhanakannya dari atas. Nah, dari atas di sini nih. Jadi apa? 25 dikali 3 ditambah 15 dikali 2 per 5 kan? Nah, ini kan masing-masing punya nih, 5 ini masing-masing punya di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, 25 dibagi 5 adalah 5, 15 dibagi 5 adalah 3, gitu ya. 5 kali 3 ada 15, 3 kali 2 adalah 6, sama dengan 21. Sama aja. Ya. Yang penting kita paham aturan main di matematika, semua jenis perhitungan hasilnya pasti sama. Gitu ya. Sip? Dipahami? Kalau dipahami, kita coba cek satu soal. Satu soal dulu ya. Misalnya, nah seperti ini. Nah ini gini. Gitu. Ini 4, ini 2. Ininya berapa ya? 18 deh.
Di sininya 48 deh. Ya, silakan dicari berapakah nilai X-nya. Berapa menit ya? 3 menit deh dari sekarang. Ulang. Jadi masih ada beberapa yang belum efisien ngitungnya. Jadi karena belum efisien, jadi kemungkinan nggak teliti ngitungnya jadi benar, jadi besar gitu. Ya, jadi coba biasakan pakai mantra omeganya. Apa mantra omeganya? Ingat nggak? Coret dulu baru hitung. Jangan dihitung sebelum dicoret gitu ya. Coba dalam hati masing-masing dihayati gitu ya. Coret dulu baru hitung. Jangan dihitung sebelum dicoret. Coret dulu baru hitung, jangan hitung sebelum dicoret. Jadi X adalah perkalian silang. 48 kali 4 ditambah 18 kali 2 per 4 tambah 2. Nah, ini kan 6 ya. Jadi 48 kali 4, 18 kali 2 dibagi 6. Ingat 6 ini punya dua sisi ini ya, kiri dan kanan. Berarti 6 dibagi 48 dibagi 6, 8, 18 dibagi 6, 3. Nah, gitu. Jadi 8 kali 4, 32. 3 tambah 3 kali 2, 6. Hasilnya 38. Jadi nggak perlu dihitung 48 kali 4, berarti 160 tambah 32, 192. 18 kali 2, 36 per 6. 192 tambah 36 berapa tuh? 228. Nah, per 6. Nggak perlu gini. Ya, cukup disederhanakan seperti ini aja. Ini kan ngabisin waktu juga makanya. Oke. Coba lagi yuk. Sekarang pakai yang siku-siku. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama, rumusnya sama. Ini cuma beda dibentuk aja. Misalnya ini 3, ini 9, gitu. Ini berapa ya? 18 kali ya? 18, ini berapa? 20, 36. Bisa nggak? Coba sok, berapakah nilai X? Dimulai 3 menit dari sekarang. Siap ya, ingat. Jadi soal yang ini dekat banget ke tidak teliti ya, karena ini ada macam-macam angka gitu ya. X adalah 36 dikali 3 ditambah 16 dikali 9 per 3 tambah 9. Maka 36, ini jangan diubah dulu ya, kali 3, 16 kali 9 per 12. Gitu ya. Nah, kalau saya, gampangnya adalah 12 ini kita pecah. Jadi 36 dikali 3 ditambah 16 kali 9, 12 ini kita pecah menjadi apa? Menjadi 3 dikali 4. Oke. Nah, gimana nyoretnya? Jadi kan ini 12 ya, 36 dibagi 12 kan udah jelas ya. 3 gitu. Ini langsung ketemu nih, 36 dibagi 12 adalah 3. Kenapa ini harus dipecah? Karena di sisi sini tidak ada kelipatan 12. Jadi ini harus kita pecah. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3
16 dibagi 4 adalah 4. Kayak gitu. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 9 tambah 12, 21. Ya, tadi berarti yang jawab koma itu ada miss di hitungan. Ya, kita coba ya kalau dijabarkan, kalau dihitung 36 kali 3 itu 108 ya. 16 kali 9 berarti 144 dibagi 12. Nah, ini berapa nih? 108 dibagi 12 kan 9 ya? Ya enggak? Kan 120 kan 10, 108 berarti 9. 144 dibagi 12, 12. Jadi 21. Ya. Kalau dijumlahkan berarti ini 108 tambah 184, 252. Gitu. Oke, paham ya salahnya di mana ya? Tadi yang jawab koma kebetulan angkanya sama lagi. Saya kira saya yang salah ngitung gitu. Nah, benar kan? Sip. Sekarang kita masuk ke variasi ya. Jadi harapannya ini udah paham. Jadi kalau variasi tentunya nggak polos kayak gitu. Kita pengen mencari sekarang yang salah satu dari komponen ini. 16, 3, 9, 3, 6. Ya, kita pengen mencari komponen di tempat-tempat itu. Tantangannya itu di situ. Jadi kalau mencari sesuai dengan rumus itu gampang ya. Saya tinggal hafalkan rumus, masukkan angka. Tapi begitu kita mencari komponen-komponen yang lain, nah itu tantangannya. Jadi kita harus terbiasa untuk operasi matematika. Contoh, ini saya langsung contohin deh. Misal ya, misal di sini 2, di sini 3. Misalnya di sini 30 ya. Di sini X-nya. Nah, di sini yang dicari berarti ya. Di sini X-nya. Bentar, saya mikir dulu. Berapa ya? Apa sih? Ini 18 kali ya. Gitu ya. Ya, oke, 18. Nah, berapakah nilai X? Caranya sama ya. Caranya adalah kita terus saja rumusnya dulu. Jadi seperti biasa. 18, jadi garis badan gitu kan, sesuai dengan yang apa? Nos kita ya, neurometric system kita, rumusan dengan kalimat garis badan 18 gitu adalah perkalian silang yaitu 30 kali 2 ditambah X kali 3, 3X gitu, per 2 tambah 3. Gitu kan? Nah, berarti apa tuh? 18 sama dengan 30 tambah 2 itu 60 ditambah 3X per 5. Gitu ya. Nah, kalau udah gini berarti apa? Kita pindahin ya. 5-nya ke sana gitu kan. Jadi perkalian ya. Maka 5 dikali 18 sama dengan 60 ditambah 3X. Sip. Nah, 5 kali 18 berapa nih? 90. Sama dengan 60 tambah 3X. Nah, setelah itu 3X adalah, berarti 60 pindah ke sini ya. 60 pindah ke sini, tapi kita nulisnya 3X di sini. 90 dikurang 60. Kan ini plus ya, kalau pindah jadi min. Maka 3X adalah 90 kurang 60, 30. Maka X-nya adalah 3 kali X sama dengan 30, maka X-nya adalah 30 dibagi 3. Ya, 3-nya pindah keluas ya, jadi pembagian, yaitu 10. Jadi nilai X-nya adalah 10. Paham? Dipahami nggak? Oke, kita ulang ya. Kita ulang supaya paham. Takutnya karena kecepatan ada yang nggak paham.
Kita ulang ya. Jadi seperti biasa langkahnya tulis rumus garis badan atau 18 adalah jumlah perkalian silang. Ingat jumlah berarti adalah plusnya. Apa perkalian silang? Yaitu antara 30 dikali 2 dengan 3 kali X gitu ya. X kali 3 atau 3X. Dibagi dengan jumlah sisi samping. 2 tambah 3. Gitu kan? Berarti apa? 18 sama dengan 30 kali 2 yaitu 60 tambah 3X per 5. 5-nya pindah ke sini ya. Pindah ruas karena pembagian jadi perkalian. K 18 dikali 5 sama dengan 60 ditambah 3X. Nah, karena ini ada unsur X, kita pindahin aja di sini deh nulisnya. Gitu ya. Sama dengan 18 kali 5 berapa? 90. Karena ini ada X, kita kunci seperti biasa ya. Kita menyelesaikan SP. 3X sama dengan 60 pindah. Karena dia plus jadi min ya. 60. Maka sisalah 3X sama dengan 30. Maka X-nya adalah 3-nya ke sana ya. 30 dibagi 3 adalah 10. Begitu. Sip? Paham ya? Kalau paham, kita coba soalnya. Soalnya di sini. Misalnya ini 4, ini 2, gitu ya. Misalnya ini 12, ini berapa, gitu. Ntar dulu ya. Ini 10. Berapakah nilai X? Ya, silakan. 5 menit dari sekarang. Dimulai. 4, 3, 2, 1. Oke, Ismi, keren. Kita hitung ya, yang belum paham silakan diperhatikan. Seperti biasa, intinya apa? Intinya tulis rumus seperti normalnya dulu gitu ya. Jadi kalau mau mengajar matematik itu tulis aja rumus secara normal yang sudah kalian tahu, yang sudah dihafalkan gitu, sesuai dengan yang teorinya. Setelah itu yang kosong-kosong nanti dibiarkan aja X-nya gitu ya. Jadi rumusnya adalah garis badan 10 jumlah perkalian silang berarti 12 kali 4 2 kali X dibagi 4 tambah 2. Nah, ini kan tulis jujur sebagaimana rumus adanya gitu ya. Maka 10 sama dengan 48 ditambah 2X per 6. Nah, 6-nya pindah ya. Berarti 60 sama dengan 48 ditambah 2X. Maka 2X, 48-nya pindah ya. 60 dikurang 48. Bukan 48 kurang 60 ya. Ingat, karena 2X-nya kan kita tulisin di kiri ya gitu. Jadi semuanya atau biar ngerti lah. Jadi si 2X ditambah 48 ini kita tulis di kiri. Jadi supaya sesuai dengan kebiasaan gitu ya. Maka 48-nya kita buang. 2X sama dengan 60 kurang 48. Maka X adalah 60 kurang 48, 12 ya. 12 dibagi 2. Nah, kan 2-nya pindah. Jadi X-nya nilainya 6. Sip? Sekali lagi yuk. Coba lagi. Jangan takut mencoba. Yang sudah berasap dikipasin dulu. Biasanya gitu ya. Artinya kalau belajar matematik tuh berasap. Nah, masalahnya kalau belum berasap biasanya belum ngerti. Termasuk Om juga ya. Kalau belajar yang materi-materi yang lebih atas itu mesti berasap dulu baru ngerti gitu. Artinya berasap itu
sudah usaha maksimal. Nah, sekarang kita mencari yang samping ya. Coba mencari samping ya. Misalnya ini 1, ini X gitu. Ini berapa ya? 12 deh. Ini 8 deh. Gitu ya. Ini 11. Nah, kayak gitu. Betul nggak? Tahu dulu ya. Ya, sip. Tuh. Berapakah nilai X? Silakan. Sama ya, 5 menit dari sekarang. Kita bahas. Jadi gimana? Seperti biasa ya. Tulis rumus dulu sebagaimana adanya. 11 garis badan gitu ya, sama dengan jumlah perkalian silang, berarti 12X ditambah 8 kali 1 dibagi X tambah 1 gitu ya. Ini jadi ada X di atas, ada X di bawah gitu. Nah, sama aja kan? Berarti 11 sama dengan 12X ditambah 8 per X tambah 1. Nah, baru X tambah 1 ini pindah ke samping ya. Jadi 11 dikali, jangan lupa dikurungin ya. 11 dikali X tambah 1 sama dengan 12X ditambah 8. Ya, lalu 11X ditambah 1, 11 ditambah 11 gitu ya, sama dengan 12X ditambah 8. Sip. Nah, ini kan ada X nih. Ini ada 11X, ini ada 12X kan. Nah, 11 datang ya ke kanan. Jadi 11X datang ke 12X, 8 datang ke 11. Berarti 11 dikurang 8, 12X dikurang 11X. Nah, 11 kurang 8 adalah 3, 12X dikurang X adalah 1X. Jadi jawabannya adalah 3. Ya, yang belum mengerti nanti bisa dilihat di rekamannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sip, kita foto dulu yuk. Nanti udah di screen, silakan screen dulu, boleh? Mau saya close ininya, share-nya. Udah ya? Oke. Mana? Yuk di open dulu videonya. Mana? Ferisha, Davina, Zafika, Pika, Ki siapa sih? Lupa saya namanya Ki. Gaitsa ya, kalau nggak salah Gaitsa. Ki itu. Mana si Ki? Ya Ki, kamu ini ya Ki. Gaitsa ya Ki. Wah, Ki-nya lagi tidur nih kayaknya nih. Kael, mana Kael? Ismi. Kamera saya lagi rusak. Aduh, si Kael nih. Udah, sip. Mana Ki? Belum ada Ki. Siap? 1, 2, 3. Ferisha mana ya? Itu tembok aja Ferisha ya. Oke, ulang. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Kita close dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat. Jangan lupa dilihat-lihat ulang ya rekamannya. Rekaman itu diadakan untuk diulang. Jadi jangan bosan melihat saya gitu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak.